Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Amalia. Nama saya Febronia Bikolo. Kami dari kelas 04 TPLP 031 ingin membuat video mengenai analisis perbandingan model regresi untuk prediksi diabetes. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah data mining dengan dosen pengampu Arya di Excel kita. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang dataset yang digunakan. Dataset ini adalah dataset diabetes dari Pima Indians yang sering digunakan untuk pembelajaran di bidang data science dan machine learning. Dataset ini berisi informasi medis dari 768 perempuan keturunan Pima Indian dan bertujuan untuk memprediksi apakah seseorang menderita diabetes atau tidak berdasarkan beberapa fitur klinis. Yang pertama di sini kita akan mengimport library Pandas. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi SVR-nya. Nah, ini kita akan memanggil atau mengimport nilai error yang akan dicari. Yang pertama di sini ada mean squared error. Terus ada error yang selanjutnya itu mean absolute error. Terus error selanjutnya itu kita menggunakan mean absolute percentage error. Kita run dulu. Selanjutnya kita akan membaca dataset yang digunakan, yaitu dataset diabetes. Nah, di sini database-nya sudah ditampilkan. Selanjutnya kita akan membuat fitur dan target. Yang pertama, kita akan membuat fitur input yang digunakan untuk memprediksi berdasarkan beberapa fitur klinis, yaitu yang pertama ada glukosa, ada blood pressure, ada skin thickness, ada insulin, dan ada BMI. Selanjutnya, kita akan membuat target yang ingin diprediksi berdasarkan fitur klinis, yaitu usia. Selanjutnya kita akan membuat split data, tes, dan uji untuk memisahkan data menjadi 80% data tes dan 20% data uji. Di sini kita menggunakan train test split.
Setelah kita melakukan split data, selanjutnya kita akan membuat model SVR dan melatihnya. Setelah membaca model yang digunakan, kita akan melakukan prefactor test. Setelah kita memprediksi, selanjutnya kita akan mengimport metrik untuk evaluasi. Di sini kita mengimport scalar metrik. Di sini kita mengimport mean squared error, ada mean absolute error, ada mean absolute percentage error, dan juga R2 score. Selanjutnya, untuk melihat nilai error dari mean squared error itu, kita akan menggunakan MSE. Nah, ini adalah nilai error dari mean squared error. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai error dari mean absolute error. Selanjutnya kita akan memanggil lagi untuk melihat nilai error dari mean absolute percentage error. Selanjutnya kita akan melihat nilai dari R2 score-nya. Nah, di sini hasil error atau nilai dari mean squared error atau MSE itu adalah 159,573066 dan seterusnya. Nilai MAE-nya itu 9,54 dan seterusnya. Terus nilai MAPE-nya itu 0,23 dan RSA-nya itu 0,00. Selanjutnya kita akan memanggil plot scatter untuk membandingkan nilai aktual dan prediksi berdasarkan glukosa. Selanjutnya ini untuk label yang digunakan, yaitu glukosa dan umur. Selanjutnya kita akan memanggil plot scatter untuk membandingkan nilai aktual dan prediksi berdasarkan glukosa. Nah, di sini kita akan menampilkan hasil prediksi kadar glukos berdasarkan usia. Jadi ini adalah hasil prediksi kadar glukos berdasarkan usia. Selanjutnya, kita akan melakukan perbandingan dengan model decision tree regressor untuk mendapatkan hasil prediksi berdasarkan error, mana yang lebih baik
Yang pertama di sini kita akan mengimpor atau memanggil library dan fungsi yang akan digunakan. Yang pertama itu kita akan mengimpor decision tree regressor-nya. Lalu kita akan mengimpor main squared error, main absolute error, main absolute percentage error, dan R2 score. Selanjutnya kita akan memanggil model decision tree regressor. Nah, selanjutnya kita akan memanggil model regresi tree regressornya untuk prediksinya. Selanjutnya kita akan memanggil main squared error. Nah, hasilnya itu 215.6363. Lanjut, selanjutnya kita akan memanggil main absolute error. Hasilnya 10.9090. Lalu kita akan memanggil main absolute percentage error. Nah, hasilnya 0.319323. Nah, yang terakhir kita akan memanggil R2 skornya. Nah, ini hasilnya min 0.34883. Lalu kita akan memvisualisasi hasil prediksi dibanding data aktual berdasarkan tekanan darah. Nah, berikut hasil decision tree regressor phase aktual. Kesimpulan dari kedua model ini untuk melihat mana yang paling baik dapat dilihat dari nilai evaluasi error, yaitu nilai MSE, MAE, MAPE, dan R2 score. Nah, di sini model SVR lebih baik dan unggul karena menghasilkan error lebih kecil dan akurasi prediksinya lebih baik dari model decision tree regressor. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.